Selamat siang teman-teman, perkenalkan nama saya Nicholas Matthew dari Teknik Industri Universitas Pelita Harapan tahun 2019. Berhubungan dengan pembelajaran mata kuliah Manajemen Pemasaran, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang microenvironment dan macroenvironment. Pertama-tama saya akan mulai dengan menjelaskan beberapa poin di microenvironment. Yang pertama ada the company, di mana sebuah organisasi besar seperti perusahaan tentunya memiliki beberapa kumpulan grup yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan. Bagian manajemen, keuangan, HRD, akunting, operasi, dan sebagainya bekerja sama bertanggung jawab atas berjalannya perusahaan. Adanya tim marketing yang memimpin penjualan perusahaan, departemen lainnya mengambil tanggung jawab dalam memperhatikan kebutuhan customer dan keadaan pasar. Saya mengambil contoh dari PT Luna Boga Narayan atau yang biasa dikenal dengan Kopi Janji Jiwa. Kopi Janji Jiwa merupakan kedai kopi yang menyajikan berbagai varian minuman. Kesuksesan marketing Kopi Janji Jiwa dapat dilihat dari perkembangan pesat Janji Jiwa. Dalam 1,5 tahun setelah pertama kali Kopi Janji Jiwa lahir, manajemen Janji Jiwa bekerja sama dan memperluas persebaran Kopi Janji Jiwa hingga 700 outlet dalam 50 kota besar di Indonesia. Hal ini dapat tercapai akibat kerjasama manajemen perusahaan, melihat kondisi pasar, dan memahami keinginan pelanggan. Selanjutnya ada supplier. Supplier merupakan bagian penting dalam sebuah perusahaan. Supplier merupakan pemasok bahan dasar, bagian-bagian produk, peralatan, dan sebagainya. Perusahaan biasanya membangun hubungan dengan para suppliernya yang sudah terbukti menyediakan barang mentah maupun peralatan yang berkualitas. Manajer pemasaran tentunya perlu memiliki kontrol atas ketersediaan barang supplier dan juga harganya. Di Kopi Janji Jiwa sendiri, Kopi Janji Jiwa mendatangkan biji kopi pilihan yang berasal dari Sumatera, dari berbagai macam vendor. Selain itu, perihal kemasan plastik dan sebagainya didatangkan dari supplier gelas cup yang telah memenuhi standar dan ketentuan Janji Jiwa. Berikutnya ada marketing intermediaries, di mana perantara merupakan komponen penting untuk memperluas network suatu perusahaan. Termasuk di dalamnya agen-agen, salesman, maupun badan legal yang membantu promosi, penjualan, dan distribusi. Contohnya ada salesman yang membantu promosi kepada pelanggan. Selain itu ada juga bagian gudang dan transport yang memindahkan produk yang dijual, dan juga ada agen-agen yang membantu dengan periklanan di media. Kopi Janji Jiwa ini tidak asing lagi dijumpai di jalan. Promosi Kopi Janji Jiwa yang beragam merupakan salah satu kunci kesuksesan larisnya Kopi Janji Jiwa. Iklan Janji Jiwa dapat dijumpai mulai dari banner di jalan, bahkan hingga iklan di media elektronik. Selanjutnya ada kompetitor. Segala perusahaan maupun bisnis tentunya memiliki rival. Persaingan antar satu perusahaan dengan yang lainnya tentunya akan selalu ada di dalam pasar manapun. Adanya rival ini mengharuskan perusahaan untuk memberikan value lebih kepada customer agar dapat menarik lebih banyak pelanggan. Ada banyak cara dan strategi yang dapat dilakukan perusahaan agar dapat menang dalam persaingan antar rival. Kopi lainnya yang tidak asing didengar setelah Kopi Janji Jiwa adalah kopi kenangan. Dua kopi ini saling berkompetisi untuk menyajikan minuman yang lebih diminati masyarakat. Kedua merek tentunya menawarkan sensasi yang berbeda. Berbagai cara dilakukan untuk menarik perhatian pelanggan, seperti inovasi rasa baru, konsep baru, desain kemasan baru, dan sebagainya. Harga pasaran antara kedua merek kopi ini juga dapat dikatakan mirip, bahkan hampir serupa. Namun, keunikan Janji Jiwa berperan penting dalam memenangkan kompetisi ini, di mana Janji Jiwa sendiri merupakan pionir dari Jiwa Toast atau roti sandwich yang tidak dimiliki kedai kopi lain. Selanjutnya ada general public. Publik atau masyarakat merujuk pada kumpulan orang yang memiliki potensi ketertarikan pada produk yang dijual. Hal ini dapat berdampak pada kemampuan perusahaan untuk meraih objektif mereka. Kopi Janji Jiwa melihat adanya kesempatan mengingat gaya hidup anak muda dan orang dewasa yang bekerja. Orang-orang yang banyak beraktivitas ini seringkali mencari kopi untuk memenuhi kebutuhan kafeinnya. Janji Jiwa akhirnya menggunakan kesempatan tersebut untuk menyajikan kopi, melihat pasar yang menjanjikan. Dan poin terakhir pada microenvironment ini adalah
customer, di mana hal terpenting dalam microenvironment suatu perusahaan adalah pelanggannya. Tujuan segala perusahaan adalah memiliki banyak pelanggan yang minat pada produk yang dijual. Kopi Janji Jiwa fokus pada customer market, di mana pelanggan membeli produk untuk konsumsi personal. Biasanya pelanggan datang ke kedai kopi Janji Jiwa untuk menikmati makanan dan minuman yang disajikan untuk konsumsi pribadi. Berikutnya ada beberapa poin dari macro environment. Yang pertama ada demographic environment. Demografi merupakan pembelajaran tentang populasi manusia dalam berbagai kategori populasi manusia yang beraneka ragam, mulai dari usia, jenis kelamin, dan sebagainya. Mengetahui populasi penduduk melalui demografi ini dapat membuat perusahaan menjual produk sesuai dengan kebutuhan pasar. Strategi yang dilakukan Janji Jiwa adalah dengan menghadirkan varian menu lain dari menu utama yaitu kopi, untuk orang-orang yang tidak menyukai kopi. Sebuah survei dilakukan oleh Anecdotes, sebuah platform informasi kesehatan, menyatakan bahwa setiap tahunnya konsumsi kopi meningkat 8% di Indonesia. Kemudian berdasarkan survei tersebut, 60% responden tidak menyukai kopi, sedangkan 39% menyukai kopi. Oleh karena itu, Janji Jiwa menyajikan juga minuman non-kopi untuk orang yang kurang menyukai kopi. Economic environment. Lingkungan ekonomi meliputi beberapa faktor yang mempengaruhi pola pembelian pelanggan. Beberapa kriteria ekonomi di berbeda lingkungan berbeda sehingga perusahaan harus memperhatikan agar proses penyaluran barang tiap lingkungan atau daerah dapat mencapai target. Kopi Janji Jiwa ini diperuntukkan untuk kalangan menengah ke bawah. Dapat dilihat dari harga minuman Janji Jiwa, dimulai dari yang paling murah Rp18.000, menunjukkan bahwa minuman Janji Jiwa cukup terjangkau. Selanjutnya adalah natural environment. Lingkungan alam dapat mempengaruhi pemasaran yang dilakukan perusahaan. Janji Jiwa mengambil kesempatan ini dengan menghadirkan kedai kopi Janji Jiwa di berbagai daerah yang cukup ramai atau padat. Kopi Janji Jiwa seperti yang diketahui terletak di sejumlah daerah yang ramai seperti kota, daerah yang banyak tempat kerja, dan daerah ramai lainnya. Berikutnya ada technological environment. Teknologi berperan penting dalam marketing perusahaan. Janji Jiwa menggunakan teknologi yang dapat dikatakan mempermudah operasi penjualan minuman. Seperti yang diketahui, mesin kopi, alat sealer, dan alat lainnya dapat dijumpai di kedai kopi Janji Jiwa. Manfaat hal ini dapat dirasakan saat berkunjung ke Janji Jiwa, di mana minuman disajikan dengan sangat cepat karena kemudahan penggunaan teknologi. Selain itu, teknologi digunakan oleh Janji Jiwa untuk melakukan pemasaran dan pengembangan konsep-konsep baru sehingga lebih menarik sesuai dengan perkembangan zaman. Berikutnya saya akan membahas tentang politik dan social environment. Politik dan keadaan sosial juga mempengaruhi keputusan marketing perusahaan. Hal ini meliputi peraturan undang-undang, sosial, dan sebagainya. Salah satu kontroversi dari menu Janji Jiwa adalah menu barunya, yaitu es kopi surum dan es surum regal. Seperti namanya, surum yang diambil dari susu dan ram. Kemudian masyarakat Indonesia mempertanyakan kehalalan menu baru ini karena mengandung rum yang berupa alkohol. Rum sendiri berdasarkan proses pembuatannya memang merupakan minuman beralkohol. Namun, sesungguhnya yang digunakan oleh kedai-kedai kopi mayoritas adalah sirup sintetis yang menyerupai, sehingga rasa dan baunya sama dengan rum, namun merupakan sirup yang halal. Meskipun demikian, masyarakat Indonesia masih mempertanyakan kehalalan rum yang digunakan pada kedai-kedai kopi, meskipun seringkali rum yang digunakan hanyalah sirup sintetis. Dan poin terakhir pada macro environment ini adalah cultural environment. Mengingat bahwa Indonesia merupakan negara yang mayoritas penghuninya beragama Islam, maka sertifikasi makanan dan minuman Janji Jiwa halal merupakan hal yang penting. Janji Jiwa telah menerima sertifikasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM dan beserta sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Hal ini menandakan janji jiwa memperhatikan kultur pada pasar yang mayoritasnya pelanggannya Muslim. Berikut merupakan sejumlah referensi yang saya gunakan dalam presentasi ini. Sekian penjelasan tentang microenvironment dan macroenvironment yang dapat saya berikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.